Murong Yu selalu merasa bingung. Ia sama sekali tidak mengenal Fan Yubing ini. Oke, kenapa ia selalu membencinya? Melihat tatapannya yang seperti pembunuh, Murong Yu kemudian bertanya-tanya, apakah ia musuh pembunuhnya? Dibandingkan dengan kekingguan, postur dan warna, Fan Yubing sama sekali tidak buruk akses. Namun, peringkatnya masih di bawah kekingguan, dan ia pasti lebih rendah dari kekingguan dalam beberapa hal. Ia memberi perasaan kepada Murong Yu bahwa kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah daripada kekingguan. Bagaimanapun, ia adalah puncak dari alam penciptaan, sangat menakutkan. Sekuat apapun Murong Yu, ia hanyalah langkah keempat dari alam neter, dong, yang jauh dari Fan Yubing. Jelas, Fan Yubing berpikir demikian. Namun, Fan Yubing pantas berada di urutan ke-6 dalam daftar 100 Jun. Meskipun ia meremehkan Murong Yu, ia sedikit waspada secara diam-diam. Karena Murong Yu melihat warna kewaspadaan yang tersembunyi jauh di dalam matanya. Fan Yubing, kalau aku ambil tokenmu, apa aku langsung naik ke peringkat pertama? Fan Yubing berada di peringkat ke-6 dengan poin hampir 800.000. Jika ditambah 480.000 poin milik Murong Yu, kemungkinan besar ia akan langsung menjadi nomor 1. Kalau saja Murong Yu punya ide ini, kenapa Fan Yubing tidak mau melakukannya? Aku tidak bisa menahannya. Fan Yubing mencibir, wajahnya penuh dengan penghinaan yang kuat. Sambil berbicara, ia sudah bergerak. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan ketika Fan Yubing bergerak, ia melangkah maju. Kemudian, sosoknya menghilang di antara langit dan bumi. Siluman. Setelah menghilang, Fan Yubing langsung kehilangan jejak Murong Yu. Ia pun terkejut. Namun, yang kuat tetaplah yang kuat, dan untuk pertama kalinya, tubuhnya diselimuti oleh kekuatan yang mengerikan. Bahkan ketika kekuatan itu meluap, ruang di tubuhnya tiba-tiba membentuk perisai kekuatan. Dengan cara ini, bahkan jika Murong Yu menyelinap, ia tidak bisa langsung menyerangnya. Kecuali jika Murong Yu bisa menghancurkan perisainya dengan satu pukulan. Tapi, apakah kekuatan yang dimiliki Murong Yu sekuat itu? Sambil bertahan dengan baik, Fan Yubing kembali menyerang. Semburan kekuatan terus meletus dari tubuhnya, menyapu ke segala arah, berkeinginan untuk membombardir Murong Yu yang tak terlihat dari kehampaan. Di saat yang sama, pikiran ilahinya yang luas bak samudera bahkan meliputi area luas di dunia sekitarnya, mencari-cari keberadaan Murong Yu bola-balik. Namun, tampaknya Murong Yu telah menghilang begitu saja, dan ia sama sekali tidak dapat menemukan jejaknya. Setelah setengah jam, Fan Yubing masih belum menemukan jejak Murong Yu. Jadi ia mengeluarkan token dari harta karun luar angkasa dengan curiga. Token ini tidak hanya dapat memeriksa peringkat bersama, tetapi juga mendeteksi token lain di dekatnya. Jika ada Murong Yu yang bersembunyi di dekatnya, Fan Yubing pasti sudah menemukan keberadaannya. Alasan mengapa token itu tidak digunakan sebelumnya adalah karena Fan Yubing enggan menggunakannya. Sebenarnya, ia merasa memiliki kemampuan untuk menemukan sosok Murong Yu yang telah menyembunyikannya. Begitu token itu muncul di tangannya, Fan Yubing merasakan token di tangannya sedikit bergetar. Ini adalah induksi dari token lain di dekatnya. Seharusnya itu adalah Murong Yu. Fan Yubing menoleh dan hendak menggunakan token itu untuk menemukan Murong Yu. Namun, saat itu, ia terkejut mendapati sosoknya membeku. Bahkan kekuatannya terkekang dan tidak dapat bergerak. Ada apa? Fan Yubing hampir mati ketakutan, dan ketika pikirannya bergerak, ia bertarung dengan sengit. Namun, saat itu, ia merasakan cahaya di tangannya, dan token yang sebelumnya dipegangnya entah kapan menghilang. Fan Xiaoniu, terima kasih telah mengirimkan token ini kepadaku. Jika aku menang juara pertama, aku akan berterima kasih. Suara Murong Yu terngiang di telinga Fan Yubing. Kau mati untukku. Fan Yubing menggertakkan gigi dan berteriak marah, sudah lepas dari kendali kekuatan bayangan melangkah milik Murong Yu. Tiba-tiba, kekuatan yang luar biasa dahsyat itu melonjak ke segala arah. Namun, meskipun ia memusnahkan dunia ini, ia tetap tidak dapat menemukan Murong Yu. Lalu, di mana Murong Yu saat ini? Bagaimana ia bisa merebut token Fan Yubing? Ternyata setelah sebelumnya tak terlihat, ia langsung memasuki Hetul Wushu. Di saat yang sama, ia mengendalikan Hetul Wushu dan mendekati Fan Yubing. Dengan langsung menggunakan kekuatan bayangan melangkah, Murong Yu memang bisa menekan Fan Yubing untuk sementara waktu secara seksual. Namun dengan kekuatan Fan Yubing, ia akan segera lepas dari kendalinya. Terlebih lagi, tujuan Murong Yu bukanlah untuk membunuh Fan Yubing, melainkan untuk merebut token identitasnya. Karena itu, Murong Yu terus mengintai hingga Fan Yubing mengeluarkan token identitasnya. Barulah kemudian, Murong Yu mengaktifkan kekuatan bayangan melangkah, pertama-tama menginjak bayangan Fan Yubing, lalu merebut token dari lawan. Setelah berhasil, ia memasuki Hetul Wushu, dan sebelum Fan Yubing menyerang, ia sudah berteleportasi keluar dari sini. Auzu.com, 79.000 poin. Setelah memeriksa poin Fan Yubing, wajah Murong Yu menunjukkan senyum. Ia segera mengalokasikan 790.000 poin ke tokennya. Poin Murong Yu langsung melonjak menjadi 1,22 juta poin. Ini skor yang cukup mengerikan.
Melihat peserta kompetisi, hanya 3 orang yang berhasil menembus 1 juta poin, dan tidak ada satupun yang mencapai 1,2 juta poin. Dengan kata lain, Murong Yu kini telah melesat ke peringkat pertama. Tiba-tiba, peringkatnya melesat dari peringkat 12 ke peringkat 1. Kecepatan yang meroket ini langsung menarik perhatian semua orang. Terutama, di tengah kebangkitan kuat Murong Yu, Fan Yubing yang awalnya berada di peringkat ke-6, kini tidak lagi berada di peringkat tersebut. Hanya ada 2 kemungkinan untuk situasi ini. Pertama, Fan Yubing terbunuh, dan kedua, token identitasnya dirampas. Orang yang peduli itu segera mengetahui hubungan antara Murong Yu dan Fan Yubing. Oleh karena itu, mereka berspekulasi bahwa token Fan Yubing seharusnya dirampas oleh Murong Yu. Namun, karena Murong Yu hanyalah seorang kultivator kecil dari dunia bawah, Dong, tingkat 4, bagaimana mungkin ia bisa merebut token dari Fan Yubing? Kekuatan tempur Fan Yubing adalah puncak dari ciptaan sejati. Curang, pastilah Murong Yu curang. Kemungkinan besar, orang kuat dari keluarga Rong itu yang berselingkuh untuknya. Banyak orang meraung dalam hati, marah. Tapi mereka yang berada di 10 besar tidak berpikir begitu. Sangat mustahil untuk curang, kecuali Fan Yubing menyerahkan tokennya kepada Murong Yu. Tapi, bagaimana mungkin, dan Murong Yu benar-benar punya kemampuan untuk merebut token dari Fan Yubing. Hahaha, aku tahu si cabul ini akan menyerbu ke posisi pertama. Yu Hefeng menembak seekor binatang buas dengan telapak tangannya. Setelah melihat peringkatnya, ia tertawa terbahak-bahak. Sepertinya bukan Murong Yu yang pertama, melainkan yang pertama. Meskipun skor ini untuk sementara membuatku menjadi yang pertama dalam seks. Namun, 2 yang kedua dan ketiga bisa melampauiku dengan membunuh seekor binatang buas di puncak alam penciptaan. Jika begitu, biarkan aku. Mereka tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan. Mata Murong Yu berkedip, menyembunyikan sosoknya, yang sudah terbang ke udara. Tak lama kemudian, token di tangannya sedikit bergetar dan ada token lain di dekatnya. Tanpa ragu, Murong Yu membuka sosoknya dan terbang ke arah yang ia rasakan. Tak lama kemudian, ia melihat seorang kultivator tingkat 8 di alam penciptaan yang bersembunyi di kegelapan dengan ekspresi gugup. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, ia bisa menghabisi alam penciptaan tingkat 8 ini hanya dengan 1 serangan. Namun, ia tidak melakukannya, melainkan hanya mengaktifkan kekuatan bayangan untuk menghentikan lawan. Segera, ia merebut token identitas lawan dengan paksa. 100.000 poin lagi tersedia. Jarak antara Murong Yu dan peringkat kedua kembali melebar. Bajingan ini, Luan Ruiming geram. Setelah peringkat pertama direnggut, ia telah lama kehilangan ketenangannya, dan kini wajahnya dipenuhi wajah mengerikan. Dengan keunggulan mutlak, sejak memasuki alam rahasia ini, ia selalu menjadi nomor 1, dikejar-kejar, dan tak pernah terlampaui. Namun, bajingan itu langsung menginjak-injaknya. Ini membuatnya marah. Jika dia bertemu dengan Murong Yu, dia akan melakukan apapun untuk membunuh Murong Yu. Dan yang paling membuat Luan Ruiming marah adalah, di waktu berikutnya, kloningan Murong Yu terus meningkat. Meskipun hanya puluhan ribu peningkatan setiap kali, selisih poinnya dengan dirinya semakin melebar. Saat ini, banyak orang sudah tahu apa yang sedang terjadi, dan Murong Yu dengan panik merampas token untuk meningkatkan skornya sendiri. Faktanya, saat ini, banyak orang sudah menyerah berburu binatang buas. Lagi pula, hanya tersisa 3 hari terakhir. Cloning untuk berburu binatang buas tidak banyak, jadi lebih baik langsung merebut token orang lain. Maka, terjadilah kejadian aneh. Beberapa orang awalnya biasa-biasa saja, tetapi peringkatnya terus meningkat, dan poinnya melonjak. Namun, beberapa orang tiba-tiba menghilang dari papan peringkat setelah menambahkan token untuk sementara waktu, tokennya dirampas oleh seseorang, dan bahkan langsung dipenggal. 1 hari kemudian, masih ada 2 hari sebelum kompetisi berakhir. Skor Murong Yu telah mencapai 3 juta, dan Luan Ruiming, yang berada di peringkat kedua, mampu menembus 2 juta. Ada selisih 1 juta poin dengan Murong Yu. Saat ini, semua orang sudah sangat jelas. Jika tidak ada kecelakaan, maka tempat pertama pasti milik Murong Yu. Tentu saja, jika Luan Ruiming dapat merebut token orang ketiga dan keempat, maka mungkin untuk menyalip Murong Yu. Namun, apalagi orang-orang yang kuat, apakah Luan Ruiming dapat merebutnya masih menjadi pertanyaan. Terlebih lagi, sekarang semua orang bersembunyi, hanya menunggu untuk menyelesaikan hari terakhir. Dan dunia rahasia itu begitu besar, sungguh tidak mudah untuk menemukan orang yang sengaja mengintai. Aku tidak tahu apakah aku bisa merebut token Luan Ruiming ini, pikir Murong Yu sambil menggantung Luan Ruiming dari kejauhan. Murong Yu telah lama mengawasi Luan Ruiming. Menurut pemahaman Murong Yu, Luan Ruiming ini sebenarnya adalah orang yang sangat pelit yang harus dilaporkan satu persatu. Yang terpenting adalah dia adalah pelamar terkuat ke King Wan. Sebelum memasuki dunia rahasia, orang ini memerintahkan Murong Yu untuk menemuinya, tetapi Murong Yu tidak menginginkannya lagi. Saat itu, Luan Ruiming sudah membenci Murong Yu. Sekarang setelah Murong Yu menekannya, Luan Ruiming tidak bisa membenci Murong Yu. Seperti yang dipikirkan Murong Yu, Luan Ruiming sudah membenci Murong Yu dan bersumpah untuk membunuh Murong Yu. Murong Yu sangat takut akan masalah,
jadi dia biasanya membunuh masalah yang masih dalam kuncup sebelum terjadi. Latar belakang Luan Ruiming ini mengerikan, meskipun Murong Yu tidak akan bisa membunuhnya sekarang. Tapi tidak apa-apa untuk merebut tokennya. Namun, token Luan Ruiming ditempatkan di ruang harta karunnya, dan Murong Yu tidak punya kesempatan untuk memulai perampokan. Tidak ada peluang bagi Murong Yu. Karena itu, Murong Yu terus mengawasi Luan Ruiming dari kejauhan, menunggu kesempatan untuk menembak. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa ia 10.000 poin lebih tinggi dari Luan Ruiming. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa merasa begitu santai? Akan menarik selanjutnya. Tiba-tiba, senyum aneh muncul di wajahnya. Ketika Murong Yu berhenti, Luan Ruiming di depan juga berhenti. Tentu saja, bukan karena ia menemukan ekor Murong Yu untuk berhenti, melainkan karena ia bertemu seseorang. Murong Yu juga mengenali orang itu. Ia adalah Dong Hua Ken, peringkat ke-9 dalam daftar peringkat teratas. Anak malang ini sebelumnya telah direnggut oleh Murong Yu dari seekor binatang buas di puncak alam ciptaan, namun ia masih belum tahu siapa pelakunya. Dong Hua Chan, serahkan tokenmu kepadaku, kalau tidak aku akan tersinggung. Luan Ruiming sangat kuat, dan setelah melihat Dong Hua Chan, ia langsung berkata dengan tegas. Dong Hua Chan sangat marah. Bagaimanapun, dia juga berada di peringkat ke-10 teratas, meskipun kekuatannya sedikit lebih rendah daripada Luan Ruiming. Namun, Luan Ruiming ingin merebut tokennya, itu benar-benar angan-angan. Kemarilah dan ambillah jika kau mampu. Dong Hua Chan juga menahan amarahnya, dan berkata dengan nada membunuh. Baiklah, kau tidak punya kesadaran diri. Jangan berpikir bahwa kau adalah peringkat ke-10 teratas dan kau berada di level yang sama denganku. Luan Ruiming mencibir, maju selangkah, dan sudah melancarkan pukulan. Dong Hua Chan mencibir lagi, dan menyapanya tanpa rasa takut. Maka, perang besar pun pecah. Ini adalah pertarungan di level puncak alam ciptaan. Kekuatan mengerikan Yubo, melarikan diri jauh, menghancurkan langit dan bumi, menyapu dunia. Banyak orang dan bahkan binatang buas tahu apa yang sedang terjadi, jadi tidak ada yang mendekat. Bahkan mereka yang berada di 10 besar tidak dekat. Tentu saja mereka ingin nelayan itu untung. Tapi nelayan itu tidak semudah itu dilakukan. Yang terbaik adalah mereka bertarung selama beberapa hari dan malam sebelum mereka bisa membedakannya. Dengan begitu, mereka dapat mengambil kesempatan untuk menyusul. Hanya Murong Yu yang tidak pergi, tetapi menyelinap ke Hetu Luoshu dan menonton di dekatnya. Meskipun Luan Ruiming dan Dong Hua Chan bertarung dengan sengit, mereka penuh amarah. Tapi dia tidak kehilangan akal sehatnya, karena Murong Yu tidak mengetahui bahwa mereka menggunakan alat dasar atau harta karun. Namun, setelah beberapa saat, Murong Yu sudah tahu hasilnya. Lagi pula, kekuatan Dong Hua Chan tidak sebagus Luan Ruiming. Meskipun Luan Ruiming pelit dan menghina, dia harus melapor, tetapi nomor 1 di peringkat teratas benar-benar tidak meledak. Boom! Dong Hua Chan terhempas oleh pukulan Luan Ruiming, menyemburkan darah kehampaan. Tubuh, daging, itu terpukul keras dalam sekejap. Luan Ruiming, memaksa, langkah demi langkah, Dong Hua Chan, jangan, memaksa, aku membunuhmu. Wajah Luan Ruiming dingin dan membunuh. Dong Hua Chan menatap Luan Ruiming dengan wajah, warna, dan yin-nya, dan matanya berkilat dengan warna kebencian yang mengerikan. Dia juga memiliki semua jenis harta, serta alat-alat dasar yang kuat, serta kartu truf penyelamat hidup. Tapi dia memilikinya, dan Luan Ruiming juga memilikinya. Setelah semua ini dikorbankan, apa yang harus saya lakukan jika saya masih tidak bisa mengalahkan Luan Ruiming? Pada saat itu, Luan Ruiming mungkin benar-benar membunuhnya. Adapun kompetisi kali ini, mengingat identitas dan latar belakangnya, dia tidak terlalu penting. Bagaimanapun, dia tidak bisa mendapatkan tempat pertama. Memikirkan hal ini, Dong Hua Chan mendengus dingin, mengambil token dari harta karun ruang angkasa, dan kemudian melemparkannya langsung ke Luan Ruiming. Pada saat ini, Murong Yu bergerak. Setelah lompatan vertikal, Murong Yu muncul tepat di antara Luan Ruiming dan Dong Hua Chan. Pada saat yang sama, dia menyalinnya dengan tangan besar dan langsung meraih token identitas Dong Hua Chan di tangannya. Token itu menghilang dari udara tipis. Luan Ruiming dan Dong Hua Chan keduanya tertegun, tetapi mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu. Karena mereka tidak tahu bagaimana token itu menghilang. Pasti ada seseorang yang mengintai dalam kegelapan dan merebut token itu. Setelah beberapa saat, Luan Ruiming dan Dong Hua Chan akhirnya bereaksi. Dan Luan Ruiming semakin meraung, dan kekuatan mengerikan itu berayun keluar, keinginan akan menghancurkan Murong Yu dalam kegelapan. Namun, Murong Yu memanfaatkan momen kebingungan mereka, memasuki Hetu Luoshu, dan langsung berteleportasi. Bahkan jika Luan Ruiming menghancurkan dunia ini, ia tidak dapat menemukan Murong Yu. Hahaha, keranjang bambunya kosong, kan? Dong Hua Ken tertawa terbahak-bahak, lalu pergi. Auzu.com, Luan Ruiming, suatu hari nanti, aku akan mengembalikannya. Luan Ruiming menatap Dong Hua Chan, yang dengan cepat menghilang dari pandangannya, dengan wajah, berwarna, dan yin. Ia merasa Dong Hua Han sedang berpura-pura menjadi hantu, mengira ia telah membuang token identitas palsu. Jika kau berani mempermainkanku, aku akan langsung membunuhmu.
Luan Ruiming menggertakkan gigi dan mengeluarkan token dari harta karun luar angkasa. Ia ingin melihat apakah token Dong Huachan masih ada. Ketika token itu muncul, ada sedikit kejutan. Ada token di dekat sini. Tapi, di mana orang di dekat sini? Apakah itu yang bersembunyi di kegelapan? Hati Luan Ruiming tergerak, dan ia hendak mengembalikan token itu ke harta karun luar angkasa. Namun, pada saat ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa tubuh, dagingnya, bahkan kekuatannya, telah membeku. Pada saat yang sama, token di tangannya langsung ditarik. Ketika Luan Ruiming mendapatkan kembali kendali atas kekuatan tubuh, dagingnya, tokennya telah lama hilang. Setelah serangan yang dahsyat, raungan Luan Ruiming yang penuh amarah tak berujung pun terdengar. Tentu saja, Murong Yu yang melakukannya. Dong Huachan memiliki lebih dari 10.000 poin, sementara poin Luan Ruiming mencapai 20.000. Jika semuanya ditransfer oleh Murong Yu, poinnya akan mencapai 60.000 poin, mendekati angka mengerikan 70.000 poin. Dalam 2 hari tersisa, posisi pertama bagi Murong Yu pada dasarnya sudah pasti. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, Murong Yu tidak lagi mencegat para biksu lainnya, juga tidak memburu binatang buas. Sebaliknya, ia datang untuk mencari artefak dan harta karun di alam rahasia. Namun, mungkin karena seringnya pertemuan elit diadakan, banyak harta karun di sini yang usianya masih muda. Kalau dipikir-pikir, tidak ada yang bagus di dunia rahasia ini, kecuali sebagian pecahan pedang, hun, dan chaos. Kloningan Murong Yu naik sangat lemah, dan skor tempat kedua dan ke-10 yang semula berhenti bertambah. Hal ini membuat banyak orang berpikir, begitulah nasib Murong Yu. Lagi pula, skornya sangat tinggi. Klon-klon yang tumbuh sesekali, takut binatang buas yang ia temui secara tidak sengaja akan menyelesaikannya dengan mudah, bukan? Tapi apa yang terjadi pada 2 klon lainnya? Dipukul oleh orang-orang di depan mereka. Namun, kecuali mereka yang berada di 10 besar, skor 7 klon lainnya meningkat pesat. Di hari terakhir, Murong Yu bertemu Yu Hefeng yang masih berjuang. Orang ini begitu kuat sehingga ia dilarikan ke 20 besar olehnya. Meskipun baru peringkat ke-19, hasil ini sudah sangat bagus. Yu Hefeng, apakah kau ingin masuk 10 besar? Tanya Murong Yu segera setelah pertemuan. Aku masih ingin menjadi nomor 1. Yu Hefeng memutar matanya, tapi itu mustahil lagi. Yang pertama jelas tidak mungkin, tapi yang kedua mungkin. Sambil berbicara, Murong Yu menyerahkan token Luan Ruiming kepada Yu Hefeng. 20.000 poin. Apakah ini token Luan Ruiming? Yu Hefeng tidak terlalu percaya, jadi ia memeriksanya. Ketika ia melihat skor dan token di dalam token ternyata milik Luan Ruiming, ia langsung ingin membuang token itu. Namun pada akhirnya ia masih sedikit enggan. Pikirkan baik-baik, begitu kau mentransfer skor token, meskipun kau bisa memaksa dirimu untuk terburu-buru hingga detik terakhir, kau akan dibenci oleh Luan Ruiming. Bahkan jika dia tahu token itu bukan milikmu, kata Murong Yu memperingatkan Yu Hefeng. Yu Hefeng ragu sejenak, lalu mengangguk dengan tegas. Akhirnya, ia bahkan mentransfer semua skor Luan Ruiming, dan akhirnya menghancurkan token Luan Ruiming. 100.000 poin. Peringkat Yu Hefeng langsung melonjak dari peringkat ke-19 menjadi peringkat pertama. Ia langsung melampaui Murong Yu. Saat itu, mata semua orang tertuju pada token, menatap kata Yu Hefeng, angin bertiup kencang. Dan tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa Luan Ruiming, yang awalnya berada di peringkat kedua, telah menghilang. Token Luan Ruiming direbut oleh Yu Hefeng ini. Mengapa Yu Hefeng ini tiba-tiba begitu kuat? Sementara semua orang terkejut dan bingung, skor Murong Yu juga berubah lagi. Dari peringkat pertama menjadi 50.000, lalu melesat ke peringkat pertama. Jelas, dia sudah mengurangi skor Dong Huachan. Karena Dong Huachan telah menghilang dari peringkat. Murong Yu menangkap Dong Huachan. Dia tak lebih dari Yu Hefeng, yang awalnya ada dalam daftar. Tapi kuda hitam milik Murong Yu sungguh mengejutkan, bukan? Setelah muncul di hadapan semua orang, bagaimana mereka bisa terus menciptakan hal-hal yang mengejutkan? Pertama, orangnya kekinguan, lalu dikatakan bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Rong Ziruo, dan sekarang dia telah mencapai peringkat pertama. Dia hanyalah alam tingkat keempat dari dunia bawah, dong. Ketika saatnya tiba, semua orang meninggalkan dunia rahasia satu demi satu, akses. Namun, ketika meninggalkan dunia rahasia, mereka semua harus membuat cap tangan itu sebelum dapat pergi. Ketika Murong Yu dan Yu Hefeng meninggalkan dunia rahasia, mereka tidak menemukan orang pertama. Lagi pula, dunia rahasia itu sangat luas, dan ada banyak tempat untuk pergi. Untuk mencegah musnah di menit terakhir, banyak orang pergi diam-diam. Hanya Murong Yu yang meninggalkan dunia rahasia dengan angkuh. Setelah meninggalkan dunia rahasia, semua orang diteleportasi ke alun-alun Rong. Di sini, tangan tidak diizinkan. Oleh karena itu, meskipun banyak orang tidak mau melihat orang lain, mereka tidak berani melakukannya. Sedangkan untuk Murong Yu, itu lebih seperti kue manis, ditatap oleh orang lain dengan mata berapi-api. Satu persatu, mereka tidak sabar untuk menamparkan Murong Yu sampai mati, lalu merebut tokennya. Dengan cara ini, mereka dapat menggantikan Murong Yu dan menjadi yang pertama.
Murong Yu. Sebelum Murong Yu berdiri teguh, sebuah suara getir terdengar di telinganya. Tanpa melihat, Murong Yu langsung tahu siapa yang memanggilnya. Siapa Luan Ruiming? Saat itu, Luan Ruiming menatap Murong Yu seolah-olah sedang membunuh ayah dan musuh-musuhnya. Ekspresinya mengerikan, membuat orang-orang bergidik ngeri. Luan Ruiming, ada apa? Tatapan mata Murong Yu kosong. Ia tak ingin repot-repot memikirkan hal kedua ini. Namun, ia tahu orang ini takkan pernah mati, jadi ia hanya bisa bicara. Kau yang merampas token Dong Huachan milikku. Tunjukkan padaku, kata Luan Ruiming getir. Ia tak pernah menyangka Luan Ruiming akan membocorkan berita heboh ini di depan umum. Menurut perkiraannya, orang ini harus dibunuh tanpa mengakui bahwa tokennya telah dirampas. Namun, tak lama kemudian, Murong Yu tahu apa yang sedang Luan Ruiming lakukan. Mendengar itu, semua orang di sekitarnya terkejut, dan semua orang menatap Murong Yu dengan ngeri. Kata-kata Luan Ruiming menumbangkan pemahaman mereka tentang Murong Yu. Murong Yu, aku benar-benar tidak habis pikir. Kau tidak hanya merebut tokenku, tapi juga token Luan Ruiming. Saat itu, Fan Yubing berjalan perlahan, wajahnya tampak acuh tak acuh. Murong Yu, wow, Murong Yu merebut semua token 10 besar dalam daftar orang tampan. Semua orang tiba-tiba kacau balau, dan mereka tidak bisa menerima begitu banyak berita untuk sementara waktu. Melihat penampilan Murong Yu, dia hanya berada di alam tingkat 4 dunia bawah, dong, bagaimana dia bisa melakukan semua ini? Lagi pula, Fan Yubing dan Luan Ruiming hanya mengatakan bahwa Murong Yu telah merebut token mereka, bukan bahwa seseorang membantu Murong Yu. Di mana tempat suci Murong Yu? Luan Ruiming, kau boleh makan nasi dalam keadaan berantakan, tapi kau tak boleh bicara dalam keadaan berantakan. Kau yang merebut tokenku, bukan orang lain. Suara Dong Huachan terdengar, dan ia tampak marah. Menatap Luan Ruiming, matanya menyemburkan api. Agaknya, ia sekarang sedang memikirkan token yang dirampas, kan? Tentu saja, meskipun Luan Ruiming akhirnya tidak tertangkap, melainkan direnggut oleh Cheng Yaojin yang setengah mati, pelakunya adalah Luan Ruiming. Karena itu, alih-alih membenci Murong Yu, Dong Huachan justru lebih berterima kasih kepada Murong Yu. Jika saja Murong Yu tidak merebut token itu, Luan Ruiming akan menjadi yang pertama. Dan, karena hubungan dengan Murong Yu, Luan Ruiming berakhir seperti dirinya, tanpa peringkat. Semua orang, kacau, diterpa angin, entah apa yang terjadi. Sepertinya memang, kacau. Baiklah, semuanya, diam. Kurasa semua orang sudah sangat jelas tentang siapa yang pertama dan kedua. Kami, keluarga Rong, tidak keberatan dengan peringkat ini. Juara pertama, Murong Yu. Juara kedua Yu Hefeng. Juara pertama, Kekingwan. Di saat-saat terakhir, skor Kekingwan melonjak dan langsung melesat ke peringkat pertama. Sayang sekali selalu ada selisih dengan juara kedua, Yu Hefeng. 10 besar, kalian semua akan mendapatkan waktu berduaan dengan Dewa Takdir. Juara ke-10 mendapat waktu setengah jam, juara ke-9 1 jam, dan seterusnya. Juara pertama akan mendapat waktu 1 hari untuk bersama Dewa Takdir. Juara kedua adalah waktu Yutian. Sedangkan untuk juara pertama, akan ada 10 hari. Pria besar dari keluarga Rong menjelaskan kepada semua orang keuntungan yang akan didapatkan 10 besar. Suara keluarga Rong baru saja turun, dan 10 besar sudah bersemangat. Meskipun banyak orang memiliki latar belakang yang kuat, hanya ada sedikit ahli di alam surgawi dan manusia di wilayah bintang Bima Sakti. Terlebih lagi, jika mereka bisa mendapatkan bimbingan dari banyak pembangkit tenaga listrik alam surgawi dan manusia, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka di masa depan. Semua orang memandang 10 besar dengan iri. Tentu saja, Murong Yu adalah yang paling iri. Dia memiliki 10 hari untuk bergaul. Jika Anda beruntung, 10 hari ini dapat sepenuhnya menginspirasi seorang biarawan. Jika Murong Yu adalah seorang kultivator di puncak alam penciptaan, ia mungkin menerobos alam karena ini. Tentu saja, orang lain di 10 besar juga memiliki kemungkinan ini. Semua jenis iri, kecemburuan dan kebencian. Auzu.com. Di antara 10 besar, bahkan orang-orang dengan latar belakang yang menakutkan seperti Kekingwan memiliki warna, kegembiraan yang samar-samar di wajah mereka. Hanya wajah Murong Yu yang tidak mengubah warnanya di mata korban, dan mereka semua berpikir bahwa Murong Yu berpura-pura dipaksa. Sebenarnya, Murong Yu benar-benar tidak tertarik pada 10 hari. Satu-satunya hal yang menarik minat Murong Yu adalah hadiah-hadiah lain yang mengikutinya. Orang pertama akan diberi hadiah. Namun, hadiah-hadiah tersebut tidak penting bagi orang-orang di daftar peringkat teratas. Hadiah-hadiah tersebut barulah yang paling berharga setelah mencapai 10 besar. Perangkat dasar alam penciptaan tingkat atas, cairan unsur yang dapat meningkatkan pemahaman tentang seks, perangkat terlarang, seks sekali pakai yang disempurnakan oleh orang kuat di alam surga dan manusia, dan sebagainya. Ada begitu banyak jenisnya, bahkan seorang jenius seperti Kekingwan dengan latar belakang yang mendalam pun dapat dianggap sebagai harta karun yang tak ternilai. Hadiah untuk juara pertama. Pria besar dari keluarga Rong itu menatap Murong Yu sambil tersenyum, sambil melambaikan tangan lebar-lebar. Detik berikutnya, puluhan harta karun melayang di depannya. Yuan Qi,
pil obat, harta surga dan bumi, Del. Sebanyak itu, semua orang tercengang, bahkan Murong Yu pun sedikit terkejut. Keluarga Rong terlalu murah hati, bukan? Namun, jelas mereka semua terlalu banyak berpikir. Murong Yu, kau bisa memilih harta apapun di antara harta karun ini. Pria besar dari keluarga Rong menatap Murong Yu dan berkata perlahan. Ada, mata Murong Yu sedikit menyipit, mengamati lusinan harta karun yang melayang di kehampaan. Meskipun ada banyak harta karun, semuanya berasal dari alam penciptaan. Harta karun surgawi dan pil, obat, ada sesuatu di rumah yang Dao yang tidak dimiliki oleh Murong Yu. Karena itu, Murong Yu langsung mengabaikannya. Bagaimana dengan perangkat Yuan? Ada juga Yuan Qi di rumah yang Dao. Meskipun setiap orang hanya dapat memilih satu, itu sudah cukup. Terlebih lagi, sekarang ada pedang, hun, dan kekacauan di bagian serangan, dan istana langka bayangan di bagian pertahanan. Karena itu, perangkat meta diabaikan lagi. Murong Yu, botol ini berisi air mata air Tianxi yang membakar jiwa, yang memiliki efek penempaan yang hebat pada jiwa. Aku sarankan kau memilih yang ini. Saat Murong Yu membandingkan harta karun itu, suara bos keluarga Rong terdengar di telinganya. Murong Yu mengangguk pelan, lalu melihat botol itu dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Segera, dengan pikiran, ia mengambil botol itu. Tinggal 2 potong lagi. Saat hendak memilih 2 potong secara acak, ia menemukan sebuah elemen yang tampak seperti kapak raksasa. Kapak raksasa ini memancarkan aura yang dahsyat dan jelas merupakan senjata dari alam penciptaan tingkat atas. Elemen ini adalah alam setengah langkah surga dan manusia. Yuan Qi, meskipun kekuatannya tidak sehebat Yuan Qi alam surgawi yang sebenarnya, tetapi sedikit lebih kuat daripada Yuan Qi alam penciptaan tingkat atas. Suara keluarga Rong yang agung kembali terngiang di telinga Murong Yu. Jika memang begitu, Murong Yu bahkan tidak melihatnya. Seperti tingkat Yuan Qi ini, ada cukup banyak di Yang Daofu, tapi Murong Yu masih menemukan sesuatu yang salah. Ia bisa merasakan bahwa elemen ini tidak sesederhana itu. Karena sekilas pandang tadi, Murong Yu menemukan kilatan kekuatan yang menyilaukan dari kapak raksasa itu. Setidaknya itulah pancaran Yuan Qi tingkat alam surgawi dan alam manusia. Namun, kapak raksasa itu seolah menutupinya, dan mustahil untuk melihatnya sama sekali. Jika bukan karena kau yang melihatnya sekilas. Karena itu, Murong Yu memilih elemen ini. Sedangkan yang lainnya, ia memilih harta karun alam dengan santai. Kemudian, masalah itu berakhir. Inilah akhir dari kelompok elit keluarga Rong, dan orang-orang di luar 10 besar telah pergi dan diusir dari keluarga Rong. Sedangkan untuk 10 besar, mereka semua bertahan karena mereka punya waktu untuk menghabiskan waktu berdua dengan takdir. Peringkat ke-10 hanya memiliki waktu setengah jam, dan peringkat ke-9 memiliki waktu 1 jam. Jadi, mereka semua mulai dari peringkat terakhir. Secara alami, posisi terakhir sudah ditentukan oleh Murong Yu. Murong Yu tidak mempelajari botol, air mata air Tianxi pembakar jiwa, ia juga tidak mempelajari kapak raksasa. Hal-hal ini, tunggu sampai kau pergi dan pelajarilah. Jika tidak, akan terjadi pemandangan yang menggemparkan, dan sulit untuk mengatakan seperti apa akhirnya nanti. Rong Ziruo tidak mundur, dan yang paling bahagia adalah Rong Ziruo. Namun, Rong Ziruo ditakdirkan untuk kembali tanpa hasil. Murong Yu selalu memperlakukannya seperti adik perempuan. Namun, Rong Ziruo jelas juga tahu ini, dan ia pantang menyerah dan ingin membuat Murong Yu terkesan. Waktu berlalu perlahan, hari demi hari. Pada hari ini, Murong Yu diberitahu bahwa tibalah gilirannya untuk berduaan dengan takdir. Di bawah bimbingan saudara laki-laki Rong, Murong Yu memasuki aula besar. Seorang pria parubaya yang anggun muncul di hadapannya. Saat ini, ia sedang meletakkan tangannya di belakang punggung, menatap Murong Yu dengan senyum di wajahnya. Ada warna kekaguman di matanya. Inikah orang kuat dari surga dan alam manusia? Meskipun Tianming tidak memancarkan aura yang kuat, ia bahkan seperti orang biasa. Namun, ia secara alami memancarkan pesona. Ada perbedaan besar antara dirinya dan orang kuat dari surga dan alam manusia seperti kerangka. Terlebih lagi, dibandingkan dengan keduanya, Murong Yu merasa bahwa takdir pasti bisa membunuh kerangka-kerangka itu dengan mudah. Meskipun sedikit tersesat, Murong Yu segera tersadar dan segera menyerah pada takdir. Tianming hanya mengangguk kepada Murong Yu, hanya menatapnya, dan tidak berbicara, akses. Bukankah dia hanya orang kuat di alam surga dan manusia? Murong Yu tidak takut pada takdir. Karena itu, saat ini dia juga menatap takdir. Pada tatapan ini, Murong Yu menemukan sesuatu yang salah. Takdir memberi orang perasaan bahwa ia sangat kuat, bahkan berkali-kali lipat lebih kuat daripada kerangka manusia yang baru dipromosikan. Namun, Murong Yu merasa bahwa takdir di depannya selalu sedikit salah. Meskipun sama seperti orang normal, sepertinya ada sesuatu yang hilang. Kesal, ya. Tianming tidak memiliki amarah dan vitalitas yang kuat. Amarah dan vitalitas dalam dirinya bahkan tidak sebaik puncak alam penciptaan. Murong Yu tiba-tiba menyadari, takdir ini seharusnya bukan dewa takdir, tetapi hanya klonnya, atau bahkan inkarnasi kekuatan. Apakah kau melihatnya? Pada saat ini, Tianming tiba-tiba berkata. Murong Yu mengangguk, berbicara terus terang.
Dari 10 orang itu, kaulah yang pertama menyadari bahwa aku bukanlah dewa. Rasa kagum di mata Tianming semakin kuat. Melihat posturnya, ia cukup mengagumi Murongyu. Akankah ia menerima Murongyu sebagai adiknya? Ekspresi wajah Murongyu tidak berubah. Lagi pula, ini bukan hal yang istimewa, hanya mengenali klon takdir. Apa bagusnya? Namun, di mata Tianming, ia semakin mengagumi Murongyu. Lagi pula, di bidang bintang Bima Sakti, menambahkan kerangka juga akan menjadi 11 orang kuat di alam surgawi dan manusia. Bukankah seharusnya merasa terhormat dan senang, dipuji oleh salah satu makhluk surgawi yang kuat? Tujuan Murongyu adalah menguasai kekacauan, dan ia tidak akan pernah dipuji oleh orang kuat di alam surgawi. Bahkan, ia tidak tertarik dengan masa sendirian ini. Murongyu, penampilanmu bagus. Alam bawah, dong, memiliki kekuatan penciptaan. Sangat bagus. Jika tebakanku benar, kau seharusnya menjadi biksu jiwa, kan? Murongyu terkejut, dan tubuhnya langsung menegang. Kekuatan dan jiwanya telah mencapai puncaknya. Pedang, hun, dan kekacauan juga siap menyerang kapan saja. Selama takdir berani melakukannya, Murongyu tidak akan pernah tinggal diam dan menunggu kematian. Sekalipun lawannya adalah orang kuat di alam surgawi dan manusia, ia harus berjuang sampai akhir. Melihat reaksi Murongyu, takdir tertawa. Lalu ia berkata perlahan, kau tidak perlu gugup, aku tidak punya pikiran lain. Tapi mengapa Murongyu tidak bisa gugup? Mengetahui bahwa ia adalah seorang biksu jiwa, berapa banyak orang yang sebenarnya tidak tertarik padanya. Banyak orang mengatakan di permukaan bahwa mereka tidak tertarik, tetapi mereka memalingkan wajah mereka pada saat berikutnya. Mustahil, godaan, dan kebingungan, biksu jiwa itu memang hebat. Untungnya, tidak banyak orang yang tahu fisik, tubuh surgawi yang kacau, milik Murongyu. Kalau tidak, langit berbintang yang tak berujung itu takkan punya tempat untuknya. Kau ingin tahu bagaimana aku tahu? Jiwa Zirwo memang kacau, seperti itu, bahkan aku sendiri bingung, tapi kau dengan mudah membantunya pulih. Kalau kau bukan biksu jiwa, bagaimana mungkin kau punya kemampuan itu? Kau sudah lama tahu. Murongyu menatap takdir dengan sedikit risih. Ia tak bisa berhenti berpikir, apakah Rong Zirwo benar-benar ditangkap dan dijadikan budak. Belum lagi takdir, pembangkit tenaga listrik teratas di bidang bintang galaksi. Bahkan keluarga Rong, berapa banyak orang di bidang bintang galaksi yang berani menyentuh wanita tertua di keluarga itu. Karena itu, Murongyu menduga bahwa Rong Zirwo yang asli pasti bukan kebetulan bertemu dengannya, melainkan dikirim oleh keluarga Rong atau takdir dengan sengaja. Takdir tidak menyangkal, tahukah kau kenapa aku dipanggil takdir? Murongyu menggelengkan kepalanya. Ia selalu berpikir bahwa takdir adalah namanya. Mengetahui surga dan takdir, meskipun aku belum mencapai tahap itu, aku memiliki kemampuan untuk mengungkap rahasia. Awalnya aku hanya mempromosikan bahwa kau adalah orang mulia Zirwo dan dapat membantunya. Aku tidak tahu bahwa kau adalah seorang biksu jiwa. Ini baru kutemukan kemudian. Petik 2. Lupakan saja, ini semua adalah masa lalu. Sekarang kau punya 10 hari. Jika kau tidak mengerti apapun tentang kultivasi, silakan cepat bertanya. Tianming melambaikan tangannya dan menyuruh Murongyu untuk segera memulai. Lagi pula, 10 hari akan berlalu dalam sekejap mata. Kultivasi itu penting. Murongyu sebenarnya tidak membutuhkannya. Ada banyak teknik pewarisan di kediaman Yang Dao. Di antaranya adalah pengalaman kultivasi seumur hidup dari banyak orang kuat. Sejumlah besar pengalaman terkonsentrasi, dan pengalaman latihannya benar-benar melampaui takdir. Yang terpenting adalah mereka yang kuat di alam surgawi semuanya berada di puncak alam surgawi, jauh melampaui mandat surgawi, biksu tingkat pertama di alam surgawi. Di atas alam surga dan manusia, alam apa yang ada? Di langit berbintang yang tak berujung, alam apa yang tertinggi? Tanya Murongyu sambil merenung. Ia tentu tahu bahwa, penguasa kekacauan, dalam kekacauan adalah yang terkuat dan tertinggi. Namun, hanya ada satu penguasa kekacauan yang kacau, dan ia bermaksud menanyakan alam tertinggi di bawah penguasa kekacauan yang kacau tersebut. Takdir terkejut, dan ia menatap Murongyu dengan takjub. Setelah yang lain masuk, mereka semua meluangkan waktu untuk menanyakan hal-hal kultivasi, tetapi mengapa Murongyu malah menanyakan hal-hal yang tidak penting? Auzu.com Namun, karena Murongyu bertanya, ia hanya bisa menjawab, legenda, di atas tingkat surga dan manusia terdapat jati diri sejati. Apa jati diri sejati itu? Balaslah jati diri sejati dan kembalilah ke asalmu. Balaslah diriku yang sejati, kembali ke dasar. Jadi, di atas jati diri sejati, apakah itu penguasa kekacauan yang kacau? Pikir Murongyu dalam hati, tetapi ia berkata dalam hati, berapa banyak ahli tingkat jati diri sejati di langit tak berujung. Berapa banyak yang ada di langit dan wilayah tingkat manusia. Tianming menatap Murongyu dengan senyum masam, apakah kau di sini untuk bertanya atau mempermalukanku? Apa itu langit berbintang tak berujung? Langit berbintang itu tak berujung. Para biksu sebanyak pasir di Sungai Gangga, siapa yang tahu? Bidang bintang galaksi kita sangat besar, bukan? Tapi itu hanya bidang bintang kecil di langit berbintang yang tak berujung. Ada semakin banyak bidang bintang yang kuat di luar bidang bintang galaksi kita. Di antara bidang bintang itu,
surga dan manusia adalah yang terkuat. Jumlah manusia sebanyak anjing, dan pasti ada banyak orang kuat di dunia nyata, kan? Seperti yang dikatakan takdir, ia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, warna yang memalukan melintas di wajahnya. Ia baru saja mengatakan bahwa ada banyak orang kuat seperti anjing. Bukankah itu berarti ia juga salah satu dari banyak anjing? Secerca pencerahan melintas di hati Mu Rongyu. Bidang bintang Bima Sakti sangat luas, tetapi dibandingkan dengan langit yang tak berujung, seberapa miripnya dengan tata surya. Itu hanya sistem yang lebih besar. Lapisan demi lapisan, dari pedesaan, ke kota kecil, lalu ke kota. Di depan kota yang lebih besar, kota kecil telah menjadi negara lagi. Apakah benar-benar hanya sedikit dari kalian yang kuat di alam surgawi dan manusia di wilayah bintang Bima Sakti? Apakah energi langit dan bumi wilayah bintang Bima Sakti tidak cukup untuk mendukung munculnya alam surgawi dan manusia yang lebih kuat, atau bagaimana? Vitalitas langit dan bumi hanyalah salah satu aspek, dan tidak ada warisan yang lebih kuat yang menjadi alasan utamanya. Kalian pasti heran, mengapa kita tidak keluar dari wilayah bintang Bima Sakti dan pergi ke wilayah bintang yang lebih besar? Orang-orang yang keluar dari kota kecil kita hanya akan dihina. Pergi ke wilayah bintang yang lebih besar sama sekali tidak ada tempatnya. Daripada menjadi orang terbawah di galaksi lain, lebih baik berada di atas 10.000 orang di wilayah bintang Bima Sakti. Takdir berkata tanpa daya, dan Mu Rongyu dengan jelas melihat secercah warna yang enggan melintas dari kedalaman matanya. Meskipun dikatakan bahwa orang kuat di alam surgawi dan manusia dapat mendominasi bidang bintang galaksi, sebagai seorang biksu, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Memiliki kekuatan yang lebih besar. Baiklah, karena kau sudah banyak bertanya, aku tidak akan menyembunyikan seksmu. Aku baru saja memberitahumu bahwa aku tahu sedikit tentang rahasianya. Aku tahu kau pasti akan keluar dari medan bintang galaksi di masa depan dan bahkan menjadi penguasa langit berbintang yang tak berujung. Jadi, aku harus menjalin hubungan baik denganmu sebelum kau bangkit. Tujuan takdir sebenarnya untuk memihak pada Mu Rongyu. Jika ini didengar orang lain, kau pasti akan ketakutan setengah mati. Takdir berada di alam surga dan manusia, dan Mu Rongyu hanyalah langkah keempat dari alam dunia bawah, dong. Takdir sebenarnya ingin memihak pada Mu Rongyu. Apa kau bercanda? Namun, Mu Rongyu tidak terkejut. Jika takdir benar-benar dapat mengungkap rahasia surga, ini pasti saat terbaik baginya untuk berteman dengannya. Untuk berteman dengan Mu Rongyu, kau perlu melepaskan harga diri dan martabat seorang pria kuat di surga dan manusia, tetapi untuk membunuh Mu Rongyu, kau tidak perlu merebut rumah. Namun, takdir memilih yang pertama, alih-alih yang kedua, yang membuat Mu Rongyu cukup dikagumi. Mampu membungkuk dan meregang, takdir jelas merupakan sebuah bakat. Mungkin aku akan menutup telepon nanti. Mu Rongyu langsung mengerahkan seluruh tenaganya untuk memampatkan kursi, lalu sisiran duduk dan berkata sambil tersenyum. Jika kau meninggalkan wilayah bintang Bima Sakti, aku tidak bisa menjaminnya. Tapi di wilayah bintang Bima Sakti, tidak ada yang berani menyentuhmu. Cahaya dingin melintas di mata Tianming. Ia ingin melindungi ritme kerja Mu Rongyu. Baiklah, selama kau melindungiku dari sistem yang dan mencegah pembangkit tenaga listrik alam manusia surga lainnya menyerangku sebelum aku mencapai alam manusia surga. Aku berjanji kau akan mendapatkan keuntungan besar. Jika aku tidak salah baca, dewamu ini sedang mencoba menembus tingkat kedua alam surga dan manusia, tetapi tidak bisa masuk melalui pintunya, kan? Aku bisa membantumu. Bisakah kau benar-benar membantuku? Aku bisa melakukan semua yang kau katakan. Raut wajah Tianming tampak terkejut. Sudah lama ia tak beranjak dari puncak alam surgawi tingkat pertama. Selama proses ini, ia juga mencoba menyerang alam surgawi tingkat kedua, tetapi belum berhasil. Jika ia berhasil menerobos, maka ia adalah pembangkit tenaga listrik alam surgawi dan manusia terkuat di wilayah bintang Bima Sakti. Sekarang setelah Mu Rongyu dapat membantunya, bagaimana mungkin ia tidak bersemangat? Jangan terlalu bersemangat dulu, bahkan jika aku membantumu, itu bukan sekarang. Aku tidak memiliki kemampuan itu untuk saat ini. Namun, aku punya pil, dan pil, obat, yang disempurnakan itu akan membantumu. Setelah mengerang sebentar, ia segera meminta takdir untuk beberapa harta surga dan bumi. Pil Fang Tianren yang diperoleh Mu Rongyu memiliki pengaruh yang sangat besar bagi para biksu di alam surga dan manusia. Namun, bahan obat yang dibutuhkan juga sangat berharga dan berharga. Di antara puluhan harta surga, materi, dan bumi, hanya ada satu jenis takdir, dan jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk memurnikan satu pil, obat. Bahkan beberapa harta surga dan bumi belum pernah mendengar tentang takdir. Jika pil, obat, ini benar-benar memungkinkan saya untuk menembus alam surga, maka saya akan bertanggung jawab untuk mencari bahan, obat. Takdir pun tergerak. Mu Rongyu mengangguk, saya membutuhkan kekuatan tempur alam surgawi dan manusia untuk memurnikan pil surgawi. Tetapi jika tidak ada yang terjadi, saya tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai kekuatan tempur alam surgawi manusia. Karena itu, Anda harus mendapatkan hari-hari itu sesegera mungkin. Bahan yang bagus. 10 hari kemudian, Mu Rongyu meninggalkan aula. Selama 10 hari ini, Mu Rongyu dan Tianming masih berkomunikasi dalam latihan.
Tentu saja, Murong Yu mendapatkan banyak manfaat dari mandat surgawi. Namun, wawasan unik yang dimiliki Murong Yu juga membuat takdir terasa seperti pencerahan ilahi. Banyak hal yang sebelumnya tidak dapat dipahami atau dipahami sepenuhnya, setelah dikatakan oleh Murong Yu, takdir tiba-tiba merasakan semacam pemahaman. Dapat dikatakan bahwa dalam 10 hari ini, manfaat yang diperoleh takdir darinya beberapa kali lipat lebih banyak daripada yang diperolehnya darinya. Takdir, bahkan dapat merasakan bahwa sebelum ia berkomunikasi dengan Murong Yu, peluangnya untuk menembus ke alam surga dan manusia tingkat kedua adalah 1/10. Namun, setelah berkomunikasi dengan Murong Yu, peluangnya untuk menembus ke alam yang lebih tinggi mencapai 10%, atau bahkan 20%. Bayangkan betapa dahsyatnya manfaat yang ia dapatkan. Dan jika ditambah dengan pil, obat, yang telah disempurnakan oleh Murong Yu, takdir pasti bisa menembus alam saat ini. Hal-hal ini membuat Tianming semakin dinantikan, dan keyakinannya adalah bahwa Murong Yu akan mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan. Melampaui alam surga dan manusia, mencapai alam diri bukanlah mimpi sama sekali. Terlebih lagi, semakin pasti takdir akan menjalin hubungan baik dengan Murong Yu. Anjing yang disebut ayam itu naik ke surga, apakah ia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, tergantung pada Murong Yu di masa depan. Oleh karena itu, saat Murong Yu meninggalkan aula utama, berita bahwa ia telah menjadi saudara takdir telah menyebar di keluarga Rong, dan pada akhirnya menyebar dengan cepat ke seluruh bidang bintang Bima Sakti. Jika saat ini, Murong Yu adalah seorang jenius dalam daftar orang tertampan, ia pasti bisa masuk ke 5 besar sekarang. Latar belakangnya mengerikan, dan potensinya mengerikan, bahkan token Luan Ruiming pun direnggut. Coba tanyakan, ada berapa banyak orang yang sama menakutkannya dengan Murong Yu dalam daftar itu. Bergabung dengan Junbang, setelah meninggalkan aula, senyum tersungging di wajahnya. Di aula, Destiny juga berbicara panjang lebar kepada Murong Yu tentang Junbang. Selain manfaat yang disebutkan Cuyu Hefeng, Junbang memiliki manfaat yang lebih besar lagi. Tak lama lagi, 10 orang teratas dari 10 besar akan mengikuti 10 besar Destiny mereka untuk menjelajahi dunia luas yang ditinggalkan setelah jatuhnya pembangkit tenaga listrik tingkat diri sejati. Itulah dunia yang ditinggalkan oleh para pembangkit tenaga listrik di dunia nyata. Selain warisan dan teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat diri sejati, mungkin masih ada kekuatan besar dan tak tertandingi lainnya. Hanya ada 20 tempat, kecuali para kerangka, 10 besar ahli alam surga dan manusia, dan 10 orang teratas dalam daftar. Jika Murong Yu ingin masuk, maka ia akan terlebih dahulu menjadi jenius dalam daftar tampan, dan bahkan merangsek ke 10 besar dalam satu gerakan. Adapun apakah Murong Yu menjadi adik takdir? Faktanya, Murong Yu tidak magang seorang guru. Meskipun Tianming ingin menerima Murong Yu sebagai adiknya, ia tidak berani menerimanya. Alasan klaim eksternal adalah untuk membangun momentum bagi Murong Yu. Karena itu adalah hubungan antara saudara takdir, ahli alam surga dan manusia lainnya akan berhati-hati dan tidak berani menyerang Murong Yu secara langsung. Identitas saudara takdir juga membuat latar belakang Murong Yu mengerikan. Berkontribusi pada promosi peringkatnya. Jika tidak, bahkan jika ia dapat mengalahkan Luan Ruiming, yang merupakan nomor 1 dalam daftar tampan, saya khawatir ia tidak akan dapat masuk 10 besar dalam daftar tampan. Untuk menjadi jenius dalam daftar, Anda harus pergi ke kuil Tianji dan lulus sertifikasi kuil Tianji. Istana Tianji sebenarnya adalah keberadaan yang misterius, dan konon merupakan organisasi yang didirikan bersama oleh 10 besar ahli alam surgawi dan manusia. Murong Yu pun menanyakan takdir. Saat itu, takdir hanya menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu di mana markas Istana Tianji. Biasanya, yang menentukan peringkat adalah cabang Istana Tianji yang terletak di area pusat wilayah bintang Bima Sakti. Namun, karena mereka tidak mengetahui hubungan antara markas Istana Tianji dengan cabang-cabangnya, para biksu wilayah bintang Bima Sakti secara kolektif menyebut cabang ini sebagai Istana Tianji. Dengan kekuatan saat ini, bahkan dengan latar belakang takdir yang mengerikan, saya khawatir tidak akan bisa masuk 10 besar. Lagi pula, masih setahun lagi sebelum takdir dan yang lainnya pergi ke detektif dunia agung yang ditinggalkan oleh para ahli alam nyata. Kekuatan mereka akan meningkat, pikir Murong Yu dalam hati, dan menghilang dalam sekejap. Yang Dao Fu, Murong Yu berteleportasi langsung ke Yang Dao Mansion dan mulai berlatih. Pada dasarnya tidak ada hambatan dalam pemahaman bagi Murong Yu. Selama ia memiliki kekuatan yang cukup, tubuh fisik dan basis kultivasinya akan menembus batas. Dan hal terpenting di Yang Dao Mansion adalah hal-hal seperti Yuan Jing yang mengandung kekuatan besar. Setelah setengah tahun, tingkat kultivasinya menembus batas lagi, mencapai tahap kelima dunia bawah dong. Setelah basis kultivasinya, tubuh fisiknya juga berhasil menembus batas, mencapai tahap kelima dunia bawah dong. Namun, jiwanya stagnan. Yuan Jing dan yang lainnya tidak dapat meningkatkan basis kultivasi dan tubuh fisiknya, tetapi mereka tidak dapat meningkatkan jiwanya. Namun, karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ia mengeluarkan sebotol air mata air pembakar jiwa Tianxi yang dihadiahkan oleh Asosiasi Pahlawan Keluarga Rong. Menurut Tianming, sebotol air mata air pembakar jiwa Tianxi ini khusus diberikan kepada Murong Yu.
Hanya Murong Yu yang dapat menggunakan sebotol air mata ini. Meskipun, air mata air pembakar jiwa Tianxi memiliki efek penempaan jiwa, jika jiwa tidak cukup kuat, ia akan langsung dimurnikan menjadi bubuk. Oleh karena itu, meskipun takdir telah mendapatkan hal baik ini, ia tidak pernah berani menggunakannya. Tubuh fisiknya dapat dipulihkan setelah penempaan. Namun, jiwanya hilang selamanya. Aozu.com. Botolnya tidak besar, tetapi ada ruang lain di dalamnya. Setelah pikiran spiritualnya menembus ke dalam, ia menemukan bahwa air mata air pembakar jiwa Tianxi di dalamnya hampir sebesar kolam. Itu setara dengan esensi asli Yuan Shi yang diserapnya dan Yu Hefeng di planet binatang bulan. Setelah mengamatinya sejenak, Murong Yu menyadari bahwa air mata air pembakar jiwa Tianxi ini memang memiliki efek penempaan yang sangat besar pada jiwa. Namun, efek sampingnya juga sangat menakutkan. Kesempatan dan bahaya selalu ada. Murong Yu menggertakkan gigi dan menumpahkan semua air mata air pembakar jiwa Tianxi dari kolam besar ke ruang jiwa. Kemudian, jiwa utama Murong Yu juga kembali ke ruang jiwa dari Hetuluoshu dan melompat ke air mata air pembakar jiwa Tianxi dengan embusan. Apa? Untuk pertama kalinya, Murong Yu tak kuasa menahan jeritan. Bahkan seluruh tubuh, fisiknya bergetar hebat karena rasa sakit yang hebat. Sebelumnya, ia hanya merasakannya, mengetahui bahwa air mata air pembakar jiwa Tianxi memiliki efek samping yang besar pada jiwa. Setelah mencobanya sendiri, ia secara pribadi menyadari apa itu jiwa pembakar. Seluruh jiwanya terasa seperti terbakar dan terpanggang api yang berkobar, dan itu sangat menyakitkan. Dengan kegigihan Murong Yu, ia tak kuasa menahan jeritan, bisa dibayangkan betapa mengerikannya jiwa yang terbakar ini. Terlebih lagi, mata air Tianxi pembakar jiwa, bukan sekadar jiwa yang terbakar. Mata air ini juga terbagi menjadi ratusan juta benang sutra, yang terus-menerus melilit jiwanya, seolah-olah hasrat akan memisahkan jiwanya. Terbakar, terpotong, betapa menyakitkannya ini, tak terlukiskan dengan kata-kata. Murong Yu hanya tahu bahwa ia akan pingsan kesakitan. Namun, ia menggertakkan giginya dengan kuat, karena ia jelas melihat bahwa saat membakar jiwanya dan menebas, ia merasakan penderitaan yang tak terlukiskan. Namun, jiwanya telah membaik. Selama ia mampu bertahan, jiwanya akan semakin kuat, bahkan menembus ke tingkat kelima dunia bawah dong dalam sekali tebas. Dan jika ia tak mampu bertahan dan pingsan, ia takkan pernah bisa bangun. Jiwanya telah terbakar dan terpotong menjadi bubuk. Bagaimana ia bisa bangun? Oleh karena itu, entah itu hasrat yang ingin mengangkat ranah jiwa atau tak ingin mati, Murong Yu harus mengertakkan gigi dan bertahan. Aliran waktu yang tak henti-hentinya. Seiring berlalunya waktu, tubuh Murong Yu masih gemetar hebat. Dan sebuah aliran muncul di bawahnya. Ini semua adalah keringatnya. Itulah arti keringat. Pada akhirnya, kekosongan tempat Murong Yu berada beriak oleh getaran tubuh Murong Yu. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya rasa sakit yang ia tanggung. Sebulan kemudian, getaran di tubuh Murong Yu akibat rasa sakit yang hebat berangsur-angsur melemah, dan akhirnya menghilang. Dan di saat ia menghilang, mata Murong Yu yang tadinya tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Tahap kelima dunia bawah, dong. Mata Murong Yu berbinar, dan ia segera melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. Bergemuruh, kehampaan tempat ia berada langsung hancur berkeping-keping. Jika takdir ada di sini, kau akan menyadari bahwa kekuatan tempur Murong Yu telah mencapai tingkat mengerikan dari alam penciptaan tingkat ke-8. Hanya selangkah lagi dari alam penciptaan tingkat ke-9. Awalnya, membunuh lawan di alam penciptaan tingkat ke-8 saja sudah mungkin. Sekarang, bahkan jika kau bertemu dengan orang kuat setingkat kekinguan. Dengan bila kekacauan, kekuatan langkah bayangan, kekuatan serangan jiwa, kekuatan keyakinan, mantra 9 karakter, dan kekuatan tempur lainnya, aku juga bisa memenggal kepala. Biksu di alam surga dan manusia, tak seorang pun bisa membunuhku. Mata Murong Yu berbinar dengan senyuman, dan senyum perlahan muncul di wajahnya. Kecuali Murong Yu, tak seorang pun tahu apa arti terobosan yang ditunjukkan oleh Murong Yu. Air mata air Tianxi pembakar jiwa, tidak hanya memungkinkannya menembus ranah jiwanya, mencapai tahap kelima ranah dunia bawah, dong. Air ini juga membuat seks hatinya lebih ulet. Di ranah yang sama, serangan jiwanya juga sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Terlepas dari hanya beberapa poin, pada suatu titik, bahkan poin yang kuat pun dapat membalikkan keadaan. Setelah mengkonsolidasikan basis kultivasinya, Murong Yu meninggalkan Yang Daofu dan kembali ke rumah Rong. Sekaranglah waktunya untuk pergi ke kuil Tianji untuk sertifikasi. Dia tidak menembus basis kultivasi dan tubuh fisiknya ke tahap kelima dunia bawah, dong. Karena itu tidak perlu, kekuatan tempurnya tidak akan jauh lebih baik daripada sekarang. Sebaliknya, karena ranahnya lebih tinggi, potensinya akan tampak kurang besar. Dengan begitu, peringkatnya tidak akan lebih tinggi. Yang harus dilakukan Murong Yu adalah berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan peringkatnya di daftar orang tertampan. Cara terbaik adalah dengan memberi Luan Ruiming satu langkah di atas kakinya, dan langsung naik ke peringkat pertama dalam daftar orang tertampan. Ini bukan mimpi. Dengan kekuatan tempur, potensi, dan latar belakang Murong Yu saat ini, hal itu bisa dilakukan.